Selanjutnya kami mohon Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan aplikasi e-Pulsu yang berbasis kinerja dan kepada Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan tentu yang kami banggakan Bapak Ibu penyuluh, baik itu koordinator penyuluh provinsi, kabupaten maupun BPP se-Indonesia. Dalam rangka kegiatan rapat koordinasi sekaligus nanti launching terkait dengan aplikasi e-Pusluh. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui urgensi daripada penguatan atau pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan sebagaimana tertuang dalam Inpres nomor 3 tahun 2025, yaitu pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan. Di dalam Inpres tersebut Bapak Ibu sekalian ada instruksi-instruksi yang harus dilakukan kementerian dan lembaga terkait Bapak Ibu sekalian, baik itu Kementerian Pertanian selaku pemrakarsa Inpres maupun kementerian lembaga terkait yang terkait bidang pangan, baik itu Kemenko Pangan selaku koordinator, kemudian Kemendagri, kemudian Kementerian Keuangan, kemudian BKN, Kemenpan RB maupun Gubernur dan Wali Kota. Terkhusus terkait dengan instruksi yang harus dilakukan oleh Menteri Pertanian, Bapak Ibu sekalian, ada 15 instruksi Bapak sekalian. Nah, dari 15 poin tersebut memang yang paling krusial salah satunya Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama adalah mengalihkan penyuluh pertanian ASN pada pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten kota ke Kementerian Pertanian. Pengalihan penyuluh pertanian ASN baik itu PNS maupun P3K akan bisa dituntaskan dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Dan insya Allah nanti per 1 Januari tentunya secara full dari sisi status kepegawaian kemudian keuangan tentu sudah ditanggung jawab Kementerian Pertanian. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian terkait dengan instruksi yang kedua. Nah, selama proses pengalihan melakukan pendayagunaan penyuluh pertanian ASN baik itu yang di provinsi, kabupaten kota untuk mendukung percepatan swasembada pangan. Nah, terkait itu Bapak Menteri Pertanian di beberapa kesempatan memberikan arahan, memberikan instruksi kepada kita semua kaitannya dengan pendayagunaan penyuluh pertanian untuk percepatan swasembada pangan ini fokus pada program khususnya komoditi padi. Karena memang target dari Pak Presiden bagaimana kita dalam 1 tahun ini ya, karena bicaranya Pak Presiden itu tahun lalu Bapak Ibu ya, itu sudah swasembada itu sudah terwujud. Nah, terkait itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Menteri juga hari per hari memantau pendataan terkait LTT tersebut, memastikan setiap bulannya target LTT itu bisa tercapai. Nah, terkait itu Bapak Ibu sekalian, kami mengembangkan sebetulnya aplikasi e-Pusluh ini adalah aplikasi yang sudah familiar di Bapak Ibu sekalian ya, di 2 tahun terakhir ini, bagaimana melalui aplikasi e-Pusluh ini kinerja Bapak Ibu sekalian dilaporkan secara rutin Bapak Ibu ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kaitannya dengan BOP yang Bapak Ibu terima. Optimalisasi pendayagunaan penyuluh pertanian ini kita fokus untuk tahun ini adalah bagaimana Bapak Ibu rekan-rekan penyuluh bisa mengawal luas tambah tanam yang sifatnya reguler yang sudah existing di Bapak Ibu sekalian, itu bisa didorong dengan tanah-tanah diolah kemudian dilaporkan, termasuk di daerah-daerah yang ada program OPLAH Bapak Ibu sekalian ya, optimasi lahan, kemudian ada program cetak sawah rakyat yang dihasilkan outcome-nya adalah bagaimana indeks pertanaman bisa meningkat, produktivitas meningkat, dan luas tambah tanam tentu bisa meningkat. Nah, penilaian kinerja itu berdasarkan salah satunya adalah 3 komponen tersebut. Di samping nanti di e-Pusluh ini ke depan memang nanti akan di Pusat Penyuluhan Pertanian akan dikembangkan menjadi satu alat dalam mengukur kinerja Bapak Ibu sekalian. Di samping program utama juga program-program utama yang lain di eselon 1 yang lain nanti akan kami kembangkan. Terkait program LTT ini Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui ya, sebagai pemangku utama program ini adalah Direktorat Jenderal Teknis, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Bapak Ibu sekalian ya,
yang secara intens tentu berkoordinasi dengan BPP SDMP selaku pembina teknis penyuluh pertanian se-Indonesia. Nah, peran masing-masing apa Bapak Ibu sekalian? Tentu Direktorat Jenderal TP akan menyampaikan target luas tambah tanam provinsi dan kabupaten Bapak Ibu sekalian. Kepada siapa? Ke pejabat penanggung jawab LTP provinsi kabupaten se-Indonesia. Nah, terkait target ini Bapak Ibu sekalian, nanti target akan dikeluarkan setiap bulan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian tentu setelah diverifikasi, dipantau, nanti akan kami masukkan target tersebut sampai level kecamatan atau BPP Bapak Ibu sekalian, yaitu melalui aplikasi e-Pusluh. Nah, bagaimana teman-teman penyuluh, baik itu yang ada di BSIP, di kabupaten, dan di level BPP maupun wilayah binaan level kelurahan desa, ini tentu akan menerima dari pejabat atau penanggung jawab LTP di masing-masing kabupaten. Itu tentu nanti melalui koordinator BPP akan menginput target dan realisasi Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan LTT khususnya padi, baik itu padi lahan kering dalam hal ini tumpang sisip yang dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Perkebunan maupun padi lahan basah sawah ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tentu data capaian tersebut Bapak Ibu sekalian ya nanti secara langsung menjadi informasi capaian kinerja capaian Bapak Ibu penyuluh tentu menjadi bahan evaluasi dari BPP SDMP selaku pembina teknis dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tentu nanti harapannya secara intens Bapak Ibu sekalian penyuluh akan melakukan pengawalan dan pendampingan LTT baik itu di level petani, poktan maupun gapoktan. Terkait pembagian tugas pendampingan program luas tambah tanam, ada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, tadi kami sampaikan sebagai penanggung jawab nasional, itu akan membreakdown Bapak Ibu sekalian ya, ke penanggung jawab luas tambah tanam provinsi, kemudian ke penanggung jawab kabupaten kota, kemudian dari kota kabupaten akan membreakdown ke Balai Penyuluhan Pertanian. Nah, Bapak Ibu koordinator di BPP lah yang akan breakdown ke rekan-rekan penyuluh pertanian. Jadi by name, by desa, by kelurahan ya, plus target LTP-nya. Jadi target individu ini Bapak Ibu ya. Nah, masing-masing tentu punya peran Bapak Ibu ya. Dan juga untuk BPP Bapak Ibu sekalian tentu bagaimana bisa mengkoordinasikan dengan stakeholder untuk terkait percepatan tanam di level BPP, kemudian penetapan target LTP per penyuluh Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya nanti melalui pembagian tugas dan peran ini hubungannya ke BPP SDMP selaku pembina teknis, bagaimana kami bisa memantau kinerja Bapak Ibu sekalian, nah, salah satunya melalui aplikasi e-Pusluh yang saya kira selama ini Bapak Ibu sekalian sudah cukup familiar. Jenis pendampingan ini kami kutip dari buku saku, ya, buku saku mudah-mudahan sudah sampai di tangan Bapak Ibu sekalian, karena kami mengembangkan buku saku digital Bapak Ibu ya, sehingga kemanapun yang penting Bapak bawa HP, ini insya Allah akan bisa membuka buku saku tersebut. Ini jenis pendampingannya mulai dari tadi yang sudah kami sampaikan ya, target luas tanam di wilayah kerja masing-masing, bagaimana identifikasi CPCL, kemudian Bapak Ibu mendampingi teknis budidaya maupun teknologi pertanian, termasuk pendampingan pengelolaan sarana produksi pertanian. Dan yang kelima kaitannya dengan bagaimana laporan pendampingan kegiatan LT tersebut. Sehingga outputnya tentunya yang seperti kami sudah sampaikan tadi, capaian LTT di masing-masing wilayah kerja rekan-rekan penyuluh bisa tercapai, kemudian penambahan luas tambah tanam termasuk indeks pertanaman dan produktivitas juga bisa meningkat. Itu terkait mekanisme pelaporan ini Bapak Ibu sekalian, jadi kami saat ini sudah mengembangkan e-Pusluh ini berbasis Android. Laporan harian LTT ini kami secara sistem ya Bapak Ibu sekalian, maksimal dilaporkan pada hari itu adalah jam 13 WIB. Jadi patokannya 13 WIB Bapak Ibu ya. Kemudian terkait verifikasi laporan harian oleh koordinator BPP itu maksimal jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kemudian oleh PC ataupun verifikator di level kabupaten kota itu maksimal jam 3 sore. Kemudian di level provinsi jam 4 atau 16 sore. Dan di level nasional jam 5 sore.
Sehingga nanti secara berjenjang tentu akan bisa dilaporkan Pak Menteri pada malam harinya. Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu sekalian bisa akses Bapak Ibu sekalian ya melalui link di https://2025.epusluh.id Bapak Ibu sekalian ya. Untuk koordinator BPP, login dengan akun BPP yang dipakai untuk melakukan verbal laporan BOP. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mencoba ini. Jadi akunnya yang dipakai adalah akun yang selama ini Bapak Ibu sudah lakukan di aplikasi e-Pusluh. Nanti bisa Bapak Ibu masukkan username, kemudian kata sandi. Nanti akan masuk dashboard selanjutnya adalah target LTT. Nah, selamat datang. Nah, itu ada admin nanti tentunya ya. Itu tampilan di dashboardnya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian akan tampil form pengisian target bulanan LTT per wilayah, baik itu provinsi, kabupaten, kota maupun BPP Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saat ini kami sudah rekan-rekan di Pusat Penjualan Pertanian sudah menginput target baik provinsi, kabupaten, kota maupun kecamatan. Nah, yang belum diisi adalah target LTT untuk level desa kelurahan atau WKPP untuk rekan-rekan penyuluh. Nah, ini siapa nanti yang isi adalah menjadi tanggung jawab Bapak Ibu koordinator BPP di level kecamatan. Kemudian tampilan lebih detail lagi Bapak Ibu sekalian ya. Ini untuk pengisian form target bulanan LTT penyuluh pertanian per wilayah Bapak Ibu sekalian. Yang tadi saya sampaikan ini diisi oleh koordinator BPP. Bagaimana nanti ada tampilan buat target LTT desa. Nah, ini pilih desanya mana atau kelurahannya mana. Gimana dipilih jenis LTT-nya Bapak Ibu sekalian ya. Jenis LTT ada beberapa, reguler, oplah bagi daerah-daerah yang ada oplah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi oplah ini ada dua macam, ada oplah lahan rawa maupun oplah non rawa. Ini tidak semua provinsi ada Bapak Ibu sekalian ya. Tentu kalau tidak ada nggak usah diisi. Kalau yang reguler ini saya yakin dan percaya hampir boleh dibilang 90% ada ini kalau desa ya. Kemudian ada Padigogo Bapak Ibu sekalian ya, karena ini ada program baru sekarang dari tahun lalu tumpang sisip Padigogo. Nah, ini isikan targetnya, target bisa diisi lebih dari satu jenis Bapak Ibu sekalian ya. Tadi itu ada reguler, oplah maupun Padigogo. Kemudian target LTT akan otomatis menghitung dari jenis LTT tadi Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian isi data indeks pertanaman existingnya, kemudian luas baku sawah desa. Ini penting juga Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian luas standing crop. Nah, ini tolong nanti diisikan semua di form pengisian untuk per wilayah desa. Kemudian kaitannya dengan target bulan luas tambah tanam dalam aplikasi e-Pusluh Bapak Ibu sekalian ya. Ini nanti akan muncul tampilan setiap bulannya. Baik itu sebagai contoh ini ya. Ada Januari, Februari, Maret dan seterusnya Bapak Ibu sekalian ya. Mulai dari target provinsi, kabupaten, target kecamatan sampai dengan desa. Nah, ini nanti akan bisa Bapak Ibu sekalian lihat di target di kolom paling kanan itu bisa diklik terkait dengan bagaimana cara unduh aplikasi pelaporan LTT e-Pusluh Bapak Ibu sekalian ya. Bisa akses melalui https://2025.epusluh.id. Di ikon HP pada halaman dashboard akan muncul seperti pada tampilan di layar ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian nanti aplikasi otomatis akan di-download. Nah, setelah file terdownload bisa klik open Bapak Ibu sekalian ya. Nah, klik install dan aplikasi akan mencoba menginstal ke HP. Ini tampilan setelah Bapak Ibu lakukan download, di tampilan aplikasi yang berbasis Android. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan splash screen-nya nanti akan muncul login untuk pengguna aplikasi e-Pusluh ya. Ada penyuluh pertanian, ada PJ, LTT, kabupaten, kota atau provinsi serta pusat. Tinggal Bapak Ibu masukkan username dan password pada aplikasi e-Pusluh sebelumnya yang sudah Bapak Ibu terima. Mekanisme pelaporan harian LTT melalui Android tadi Bapak Ibu sekalian ya. Nanti dashboardnya akan muncul seperti ini ya setelah login tadi Bapak Ibu sekalian. Itu ada nama penyuluh, kemudian tentu ada grafik realisasi berbanding target bulan berjalan gitu Bapak Ibu ya. Kemudian ada pilih desa, wilayah binaan tentu sesuaikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian pilih jenis LTT, tadi ada beberapa macam ya Bapak Ibu ya. Ada reguler, oplah, kemudian Padigogo. Kemudian isi jumlah realisasi. Nah, jumlah realisasi itu harian yang Bapak Ibu isi. Nah, kemudian terkait dengan
unggah foto, ini memang ada ketentuan maksimal 7 MB Bapak Ibu ya. Nah ini sistem akan otomatis menyimpan data waktu, nah, jadi waktu pelaporan itu akan otomatis tersimpan, waktu pembuatan laporan, kemudian siapa yang membuat laporan. Nah ini kalau kita lihat tampilan di sebelah kiri ini Bapak Ibu ya, nanti akan muncul kalender pelaporan Bapak Ibu ya, itu ada warna-warni, merah jika rekan-rekan penyuluh pertanian tidak lapor pada hari itu. Kemudian kuning jika penyuluh pertanian melaporkan lebih dari jam 1 siang tadi. Nah, jadi warnanya akan menjadi kuning kalau melaporkan lebih dari pukul 13 atau jam 1 siang. Hijau jika penyuluh pertanian melaporkan tepat waktu. Tentu realisasi harian ini nanti bisa ditarik datanya Bapak Ibu ya. Menjadi tampilan seperti ini ya oleh masing-masing PJ tentunya nanti bisa memonitor secara harian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tampilan query dari pelaporan LTT juga kami kembangkan bisa menampilkan dalam bentuk diagram Bapak Ibu ya. Seperti contoh di layar ini Bapak Ibu sekalian ya. Target oplah dari hasil oplah contoh nih ya. Nanti akan muncul seperti diagram yang di layar. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian terkait dengan aplikasi e-Pusluh ini. Ini saya kira aplikasi yang sebetulnya sudah cukup familiar bagi Bapak Ibu sekalian, baik itu teman-teman penyuluh maupun teman-teman admin di BPP. Nah ini ke depan tentu tadi kami sampaikan aplikasi ini akan kami kembangkan secara konsisten Bapak Ibu sekalian ya, untuk menilai salah satu kinerja Bapak Ibu sekalian dalam mensukseskan program-program utama Kementerian Pertanian. Nah, terkhusus untuk jangka pendek ini, sesuai arahan Pak Menteri, memang kami mengembangkan untuk monitoring kinerja luas tambah tanam bagi rekan-rekan penyuluh sampai level ke wilayah binaan di desa kelurahan.